Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Kurlina, NIM 202410101009 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari modul fungsi agregat. Langsung saja untuk poin A, yaitu count. Tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Menggunakan select count distinct customer ID yang ada pada tabel customer. Nah, untuk menghitung satu customer yang dilayani berkali-kali cukup dihitung satu customer itu menggunakan distinct. From customer yang dialiaskan dengan C dijoinkan dengan tabel orders yang dialiaskan dengan O on customer ID yang ada pada tabel customer sama dengan customer ID yang ada pada tabel orders. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel employee yang dialiaskan dengan E. On employee ID yang ada pada tabel order sama dengan employee ID yang ada pada tabel employee. Where first name yang ada pada tabel employee sama dengan Janet and last name-nya Leverling. Saya coba tampilkan. Nah, hasil dari banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling adalah 63 customer. Kemudian, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Menggunakan select count from shippers dialiaskan dengan S, kemudian dijoinkan dengan tabel orders yang dialiaskan dengan O on shipper ID yang ada pada tabel shipper sama dengan Sylvia yang ada pada tabel order. Where company name yang ada pada tabel shipper sama dengan Federal Shipping and ship country-nya Germany or France. Saya coba tampilkan. Nah, banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France adalah 49. Kemudian untuk poin B yaitu min dan max. Tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Select max unit price yang ada pada tabel produk dikurangi dengan min unit price yang ada pada tabel produk as selisih harga from tabel suppliers yang dialiaskan dengan S, kemudian dijoinkan dengan tabel produk yang dialiaskan dengan P. On supplier ID yang ada pada tabel supplier sama dengan supplier ID yang ada pada tabel produk. Where company name-nya sama dengan Exotic Liquid. Saya tampilkan. Nah, jadi banyaknya selisih harga barang termahal dan barang termurah yang disuplai oleh Exotic Liquid adalah 9. Kemudian, tampilkan rata-rata harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Select max unit price yang ada pada tabel produk ditambahkan dengan min unit price yang ada pada tabel produk, kemudian dibagi 2 untuk mendapatkan rata-rata. From shippers yang dialiaskan dengan S, kemudian dijoinkan dengan tabel orders dialiaskan dengan O on shipper ID yang ada pada tabel shipper sama dengan Sylvia yang ada pada tabel order. Kemudian dijoinkan dengan tabel order details dengan dialiaskan dengan OD on order ID yang ada pada tabel order details sama dengan order ID yang ada pada tabel order. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel produk yang dialiaskan dengan P. On product ID yang ada pada tabel order detail sama dengan product ID yang ada pada tabel produk. Where company name-nya sama dengan Speedy Express. Saya tampilkan. Nah, jadi rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express adalah 133. Kemudian untuk poin C yaitu sum dan average.
tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Menggunakan select average unit price yang ada pada tabel produk from tabel supplier dialiaskan dengan S, dijoinkan dengan tabel produk dialiaskan dengan P on supplier ID yang ada pada tabel supplier sama dengan supplier ID yang ada pada tabel produk. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel kategoris dialiaskan dengan C on kategori ID yang ada pada tabel produk sama dengan kategori ID yang ada pada tabel kategoris. Where kategori name-nya sama dengan beverage and company name I like Grandma Kelly's Homestead. Saya tampilkan. Nah, di sini hasilnya 0 karena Grandma Kelly Homestead ini belum pernah membeli barang yang berjenis beverage. Kemudian tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman. Dalam 1 hari, semua pengiriman barang ke Brasil. Select average, extract day from each. Untuk menampilkan dalam satuan hari, shipper date, order date as rata-rata masa tunggu. From tabel orders, where ship country-nya sama dengan Brasil. Saya tampilkan. Nah, rata-rata masa tunggunya adalah 6,9 sekian. Kemudian, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Menggunakan select average unit price yang ada pada tabel produk, lalu untuk standar deviasi menggunakan STDDEV from products P dijoinkan dengan kategoris C on kategori ID yang ada pada tabel kategoris sama dengan kategori ID yang ada pada tabel produk, where kategori name sama dengan condiments. Saya tampilkan. Nah, untuk rata-rata hasilnya 22,8 sekian dan untuk standar deviasi hasilnya 10,37 sekian. Kemudian untuk poin D yaitu select into. Buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Select semua data yang ada pada tabel order, kemudian ditambahkan ke tabel order UK. From tabel orders yang dialiaskan dengan O dijoinkan dengan tabel employee yang dialiaskan dengan E. On employee ID yang ada pada tabel employee sama dengan employee ID yang ada pada tabel order, where country-nya sama dengan UK. Saya execute. Saya tampilkan. Nah, ini adalah data output-nya. Kemudian di sini ketika di-refresh akan terdapat tabel order UK. Kemudian buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Select into employee USA from employees where country sama dengan USA. Nambahkan data ke tabel employee USA dari tabel employees yang country-nya sama dengan USA. Kemudian select semua data yang ada pada tabel order, kemudian ditambahkan ke tabel order USA from tabel order yang dialiaskan dengan O, kemudian dijoinkan dengan tabel employee yang dialiaskan dengan E on employee ID yang ada pada tabel order sama dengan employee yang ada pada tabel employee, where country-nya sama dengan USA. Kemudian, alter tabel employee USA ADD primary key employee ID. Menambahkan primary key employee ID ke tabel employee USA. Kemudian, alter tabel order USA ADD constraint ID USA foreign key employee ID reference employee USA employee ID. Menambahkan foreign key employee ID
ke tabel order USA. Kemudian saya tampilkan untuk employee USA. Nah, ini adalah data output dari tabel employee USA. Kemudian untuk tabel order USA. Nah, ini adalah data output dari tabel order USA. Sekian pembahasan saya tentang modul fungsi agregat. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.